begitu ya. Eh, Sehingga ke sana kasih makan dulu ya. Setelah makan kenyang baru diajari mereka mengaji ya. Diajari mereka macam-macam dan seterusnya. Ya itu yang kira-kira begitu gambarannya eh, dakwah komunitas ya. Sehingga memang ini membutuhkan dai-dai yang apa namanya ya, tingkat keikhlasannya tinggi sekali. Makanya kami sangat bersedih di LDK dengan wafatnya Ki Ujas itu, karena kalau secara materi kita hitung-hitung dia sudah mengeluarkan budget untuk dakwah komunitas ini, saya kira angkanya tidak tidak jauh-jauh amat dari 50 juta ya, bahkan sudah menghampiri 100 juta mungkin. Jadi dia sebagai dai justru istilahnya itu bukan bukan mendapatkan asupan materi, tapi justru sebaliknya ya. Itu harus mengeluarkan dan makanya ketika saya diminta apa namanya oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk menggantikan beliau, terus terang secara jujur saya merasa tidak sanggup ya, tidak sanggup. Bukan bukan saya tidak sanggup berdakwah, tapi Kiai Ujas sudah meletakkan dasar-dasar yang eh, ya mungkin terlalu terlalu apa namanya pesimis kalau saya mau mengatakan bahwa apa namanya untuk jangankan untuk menyamai ya, untuk mendekati itu sangat sulit ya, karena beliau memang apa namanya memimpin lembaga dakwah komunitas ini di saat secara ekonomi beliau mapan betul. Nah, sebenarnya konsep itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu nanti berdakwah ketika kaya, sudah kaya, makanya berdagang dulu ya, berbisnis dulu. Habis berbisnis, menikah lagi dengan orang kaya raya, kaya raya di Mekah. Dan begitu kaya raya, ya itulah kekayaannya yang dipakai berdakwah. Jadi bukan bukan pergi berdakwah dengan mengharapkan imbalan, tapi justru membawa sesuatu dan gambaran seperti itulah yang dijalankan oleh apa namanya dakwah komunitas ya. Kita harus membawa sesuatu ya pada mereka ya, karena memang kita yang butuh mereka ya. Beda misalnya kalau di tablik mungkin ya, mungkin masyarakat yang membutuhkan sehingga mengundang datang ya, sehingga ketika dia habis ceramah diberikan transport ya, itu hal yang biasa. Tapi kalau di dakwah komunitas tidak begitu, justru harus yang keluar apa namanya materinya itu adalah dai-nya ya, mubaliknya ya. Nah, saya ingin ya itu baru itu kita bahas sudah sudah banyak sekali waktu terbuang ya, ya. Bukan terbuang, sudah hampir waktu kita habis. Nah, dakwah komunitas adalah suatu pendekatan dakwah yang dilakukan dengan fokus pada kelompok. Jadi bukan bukan memang dakwah fardiyah, tapi dakwah jamaah ya. Eh, Artinya kelompok ini kelompok yang apa namanya berkelompok karena ada kesamaan, makanya disebut komunitas. Ya, tadi kita sebut ada masyarakat miskin, apa namanya masyarakat miskin kota, ada anak-anak pemulung, keluarga pemulung. Nah, tapi tidak selamanya kita bergerak di situ, ya. Kita juga bergerak di komunitas-komunitas elit. Ya, misalnya Kia Ujas dengan tim itu, ya makanya maaf ini yang saya maksud betapa di dakwah komunitas itu nanti bisa jalan kalau makanya disebut nanti cirinya itu sangat kontekstual. Apa yang dimaksud kontekstual? Eh, Apa namanya objek dakwah itu atau sasaran itu dia kita lihat konteksnya. Kalau dia orang kaya, nah untuk kita masuk memang harus kaya. Makanya ketika Kiai Ujas masuk, ada itu yang saya maksud. Saya belum bisa masuk ke situ. Ya, semoga eh, ya saya nanti dengan kawan-kawan mencoba apa istilahnya bukan mengambil alih tapi melanjutkan itu karena ada satu komunitas.
yang dibina oleh apa namanya LDK ini, yang langsung apa dikomandoi oleh Kiai Ujas almarhum, itu adalah komunitas apa namanya itu, bikers ya, sepeda, komunitas sepeda. Dan ada komunitas sepeda itu yang kumpulan mereka yang memiliki harga sepeda itu 300 juta. Dan itulah yang membuat Kiai Ujas itu membeli juga sepeda 300 juta. Untuk apa? Untuk bisa masuk. Karena kalau beli sepeda 10 juta, nggak bisa masuk. Karena itu bukan komunitas sepeda 10 juta. Itu komunitas sepeda 300 juta. Nah, apa yang dilakukan Kiai Ujas? Kenapa dia lakukan itu? Karena eh, beliau juga lihat bahwa kebanyakan yang kebanyakan Muslim. Dan bikers ini bukan naik sepeda di dalam kota. Itu ada waktu-waktu dalam 1 bulan itu mereka naik sepeda itu sampai ke Baru, ya, sampai ke Baru diikuti oleh mobil-mobil mewah yang mereka punya, ya, diikuti itu. Nah ini juga kayak Ujas lihat, wah ini kalau begini caranya, ini kan dia Muslim, ya saya dia perhatikan ndak sholat, ya, ndak ini. Nah, ketika Kiai Ujas masuk ke situ sudah mulai sholat. Nah, gimana caranya? Ya, karena dia tahu bahwa Ujas ini adalah seorang ulama, ya, seorang ustadz, ya, dia menjadi ini, perjanjiannya adalah kalau tiba waktu duhur kita mampir di masjid yang azan itu, sambil kita bersih-bersihkan badan, kita makan. Itu awalnya begitu, kita makan, kita mampir di masjid, bersih-bersihkan badan, kita makan. Nah, jadi eh, apa yang dilakukan begitu diikuti komando itu bersih-bersih ini, Kiai Ujas masuk. Ya, mungkin bagus setelah kita makan karena bersih badan, kita wudhu. Mari kita sholat berjamaah. Saya pimpin. Ya. Nah, begitu sholat berjamaah, ya karena ini komunitas orang ini tidak lama, hanya pengantar-pengantar saja atau ada ilustrasi-ilustrasi yang mudah ditangkap, 5 menit. Kira-kira mereka sudah nganggu-nganggu, ya ya gini ya. Nah, setelah itu, ayo kita ambil lagi sepeda, jalan lagi. Ya, kemana? Itu. Nah, pada akhirnya mereka sendiri yang rindu. Rindu kalau misalnya Kiai Ujas itu tidak ikut lagi tour karena misalnya membawa jamaah di travelnya, itu dicari. Kapan Ustaz Ujas kita anu lagi? Ya, rindu karena itu. Nah, itu karena membangun tadi itu dengan persuasif, ya. Karena ya itu tadi, mereka nyaman. Ya. Mereka nyaman, artinya mereka dapat ilmu, dapat nasihat sambil berolahraga, dan istilahnya itu kita tidak membayar ustaz ini, ulama ini, ustaz kondang ini, dan seterusnya. Dan bersama dengan, justru ada kebanggaan bahwa mereka bersahabat dengan ustaz. Dia cerita kemana-mana. Sahabat itu teman saya itu Kiai Ujas, teman saya itu Kiai Ustaz Tauhid, teman saya macam-macam dan seterusnya. Nah itu eh, apa namanya, ya dakwah komunitas begitu cara kerjanya. Nah, tentunya apa namanya, kita harus memahami komunitas ini, ya. Misalnya mereka memiliki identitas, ya, nilai-nilai keagamaan. Jangan kita masuk misalnya gini, wah sepedanya 300 juta ya. Kalau itu digunakan untuk berinfak bersedekah, itu kan lebih bermanfaat ketimbang. Ah, itu sudah salah dalam dakwah komunitas, ya. Sudah salah. Karena mereka membentuk komunitas karena apa namanya, ada keseragaman, ada kesamaan identitas, identiti yang sama. Nah, jadi itu harus dipertahankan identitas itu. Nah, karena mereka ini tidak mungkin beli sepeda 300 juta kalau dia miskin. Pasti kekayaannya miliar. Dan itu banyak tersimpan. Nah, nanti di situ, nanti diskusinya, ini saya hanya contohkan kawan, ya, kawan di Muhammadiyah Bali namanya Husni, ya. Saya lupa nama ininya, Husni. Itu komunitas motor gede, ya. Jadi komunitas motor gede. Nah, Ustaz Husni ini di Bali itu kumpulkan itu, eh, bahwa bagusnya kita ini, katanya kalau touring, ya, apa ya touring ini, istilah apa itu ya, touring pakai motor gede, kita harus bagusnya
kita bawa apalah ya, kalau kita melewati desa atau daerah kumuh, kita menyumbang di situ. Dan itu ternyata disahuti oleh komunitas motor gede, sehingga dia bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar semacam hedonis ya, hura-hura naik motor gede memperlihatkan kekayaannya kemana, tapi ternyata eh, apa namanya, mereka diajak ya bahwa kita ini untuk bermakna hidup kita ini bagaimana, kalau di rumah ada kelebihan-kelebihan apa ya kita kumpul, nanti kita melewati kampung ini, kampung itu masyarakatnya misalnya kurang sejahtera, mari kita berbagi di situ, dan itu jalan. Nah, itu apa namanya, ya kira-kira begitu begitu gambarannya ya, begitu gambarannya tentang apa namanya, dakwah komunitas. Nah, apa apa namanya, eh, aspek yang menjelaskan lebih jauh tentang dakwah komunitas ya, misalnya kenapa itu ada. Memang pertama itu fokus pada kelompok tertentu ya, jadi komunitas ya, namanya komunitas kelompok tertentu. Dan sebenarnya dalam ilmu dakwah itu lebih mudah sebenarnya mendakwai orang-orang yang homogen. Homogen itu artinya dari kata homo ya. Homo bukan homo dalam pengertian negatif, tapi istilah homogen itu artinya tidak beragam. Ya, memulai identitas yang sama. Merumuskan dakwah sebenarnya terhadap orang yang memiliki identitas yang sama itu mudah ketimbang menghadapi masyarakat yang heterogen. Ya, heterogen itu kita tidak tahu keinginannya apa, ya, sehingga merumuskan materi dakwah itu agak sulit. Kalau apa komunitas kita sudah tahu, oh mereka ini suka sepeda, sehingga ketika misalnya ceramah-ceramah yang kita sampaikan itu ilustrasinya misalnya tentang sepeda, itu akan mudah dia tangkap, akan mudah dia masuk karena hidupnya dengan sepeda, ya kesenangannya bersepeda. Sehingga ketika kita memberikan ilustrasi agama atau nasihat agama dengan memberikan contoh-contoh tentang dunia persepedaan, itu mudah. Dan karena mereka semua adalah orang yang suka bersepeda, maka pasti akan mengganggu-ganggu, pasti diskusinya akan seru, ya, karena mereka memiliki apa namanya motif yang sama, ya. Kemudian pendekatan kolektif, ya, pendekatan kolektif artinya kolektivitas itu yang dilihat, ya, bukan pada person-person, bahwa nanti ada person di dalam yang bermasalah itu persoalan lain, tapi kita selalu melihatnya eh, kolektif. Ada satu ini yang eh, betul-betul saya sedih karena belum sempat kami garap secara mendalam ya di komunitas itu, adalah komunitas gay, ya, LGBT, ya, itu kami sudah pembukaan dengan tokoh-tokohnya, artinya pemimpin-pemimpinnya kita sudah ketemu. Kenapa kenapa mereka mau apa suka sesama jenis, ya sudah mulai terbuka sesungguhnya. Sayang, seribu sayang, walaupun eh, daiyah ya, kita punya daiyah di situ yang bisa kita andalkan sesungguhnya, cuman kan istilahnya ini supporting eh, apa namanya, supporting dakwah komunitas untuk LGBT ini meninggal ya, kayak Ujas itu, karena begini, mereka itu minta bertemunya atau berdakwahnya itu di kafe, ya, di kafe. Namanya kita di kafe ya. Kalau mereka ketemu di kafe ya pasti minum kopi lah, minum apalah, makan ini kan cemilan, dan kita harus bayar. Ya mahalnya di situ, dan itu yang saya bilang tadi. Kalau hanya sekedar mau persuasif mereka, saya juga bisa ya, Ibu Hajah siapa, Fauzia Astrid itu bisa. Tapi kan kita juga memiliki keterbatasan. Kita bukan orang kaya seperti Ujas ya, Kiai Ujas. Sehingga keluar misalnya 1 juta, 2 juta bagi Kiai Ujas itu hal yang biasa. Karena itu terbukti di dalam hidupnya. Mudah sekali menaikkan orang umrah. Ya, mudah sekali apa namanya, membelikan orang baju, mudah sekali berbagi ya. Karena memang dia memberi kelebihan. Nah, di LGBT, di komunitas LGBT itu punya kecenderungan seperti itu, mau ditraktir, mau di ini. Nah, itu yang
Tapi saya tidak tahu nanti kami akan mendiskusikan lebih lanjut apa namanya komunitas LGBT ini apa kita lanjutkan atau tidak atau seperti apa karena mereka ini semua perlu didakwai karena itu masalah, itu problem ya. Bisa jadi sebenarnya problem itu tadinya sederhana, tapi karena dibiarkan akhirnya membentuk satu komunitas yang LGBT itu yang ya tentunya kita semua tahu seperti apa LGBT itu ya. Nah, kemudian menyesuaikan dengan kondisi sosial komunitas. Ya, itu yang saya bilang tadi. Dai itu harus sanggup menyesuaikan. Jangan sampai misalnya ya masuk berdakwah di komunitas motor gede langsung bilang, ngapain punya motor begini-begini apa? Mau juga bonceng orang susah. Ya, mau apa? Ini kan mubazir. Ah, ini yang gini-gini tidak cocok dengan mubalik apa namanya dai atau mubalik yang apa namanya tadi berbicara seperti yang saya contohkan itu tidak cocok di apa di dakwah komunitas karena itu pasti justru akan menolak. Ngapain? Kenapa kau datang di sini ya? Justru merusak hubungan-hubungan kami misalnya ya. Kami ini berkumpul karena memang ya senang dengan motor gede yang harga 200-300 juta itu ya di motor gede itu kan bahkan ada yang 1 miliar. Nah, itu yang eh, nah, nah, kemudian membangun solidaritas dan ukhuwah. Ya, saya kira itu sudah terbangun sesungguhnya. Eh, tapi ya tentunya nanti di dalam situ ketika bersama kan pasti ada misalnya orang yang terkucilkan ya. Karena mungkin faktor misalnya ya misalnya dari sisi wajah kurang menarik, kemudian dia terkucilkan. Nah, ini semua apa namanya masalah-masalah itu di dalam komunitas itu harus diselesaikan dan peranan dai ya mubalik itu untuk menyelesaikan itu penting ya misalnya bahwa janganlah kita membangun kebersamaan itu karena melihat rupa seseorang ya melihat macam-macam dan seterusnya sehingga dari situ kita bisa masuk pintu di situ kita masuk untuk membangun solidaritas dan ukhuwah dan bisa kita mengatakan bahwa dengan bersatunya bapak-bapak misalnya di komunitas ini itu ajaran agama ya ya ajaran agama yang menuntut kita untuk membangun apa solider terhadap sesama kawan-kawan dan seterusnya. Nah ini apa ya saya kalau mau satu-satu ini habis nanti waktunya. Nah oleh karena itu mungkin dibaca saja. Nanti juga kalau saya munculkan lagi kalau misalnya ada pertanyaan. Saya kira begitu ya Pak Moderator. Mungkin itu saja dulu pengantar karena waktu kita saya juga mau apa namanya istirahat kalau sudah 9:30 supaya nanti saya kira ada kelanjutannya. Saya kira juga saya itu diminta oleh panitia untuk membuat tulisan panjang ya. Karena mau diterbitkan nanti satu buku kalau dengan semua materi ini, saya usahakan selesai dalam 1 pekan ini bisa menyelesaikan tulisan yang saya buatkan PowerPoint ini. Ya. Saya kira demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama dan kita lihat beberapa slide dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Nah, mungkin ada di antara kita semua yang akan bertanya ataukah jika ada tambahan atau apa yang mau disampaikan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Untuknya itu kami persilakan 2 orang dulu, bila mana ada yang mau bertanya terkait dengan materi tadi. Nah, yang mau bertanya silakan raise hand atau angkat tangan. Luar biasa tadi materinya dari Ustaz tentang gambaran pengembangan dakwah komunitas. Ya, mungkin capek semua ya. Ya, ah, sudah ada 2 penanya Ustaz. Ya, silakan.
Oke, kita persilakan dulu kepada Saudara Jihadul Abrar untuk menyampaikan atau bertanya bila mana ada pertanyaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin saya tanyakan, Ustaz, itu mengenai apakah adakah kaedah yang bisa kami jadikan rujukan ketika misalnya berada dalam satu lingkungan atau komunitas yang mana itu bisa kami jadikan rujukan untuk kapan sih saat-saat yang tepat ketika kita ingin memberikan nasihat toh kayak contohnya tadi misalnya contoh tadi kayak di komunitas Moge yang disampaikan sama Ustadz bisa kan kita di situ nanti kayak mendakwahkan bahwasanya yang dilakukan kayak mubazir atau bagaimana. Nah, kayak kondisi-kondisi seperti itu Ustadz, apakah ada kaidah yang bisa kita gunakan dalam eh, dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar Ustadz, gitu Ustadz. Itu yang pertama. Terima kasih Saudara Jihadul Abrar. Selanjutnya, penanya kedua, Al-Ustaz Saifullah Bonto. Ya, kepada Ustaz kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Bismillah. Terkait dengan dakwah komunitas ini, mungkin hampir-hampir mirip lah dengan pertanyaannya Ustadz Jihad tadi. Tapi ini dengan dalam konteks kebudayaan. Di Pangkep tuh, Prof, ada komunitas bisu ya, yang lebih dikenal dengan menjaga kebudayaan, katanya ya, katanya. Tapi menurut saya secara pribadi, itu merupakan itu merupakan penyimpangan seksual LGBT yang dibalut dengan kebudayaan sehingga uh, selamat dari apa ya sentimen-sentimen negatif dari masyarakat karena dibungkus dengan nuansa kebudayaan dengan atas nama komunitas bisu. Nah, pertanyaan saya Ustadz, adakah metode-metode yang menurut Prof yang baik dan bisa mungkin tidak menyakiti perasaan mereka ketika kita mendakwai komunitas-komunitas mereka seperti itu, Prof. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ustaz Saifullah Bonto. Untuk itu kami langsung serahkan kepada Ustaz Hidayat Said untuk menjawab dua pertanyaan tersebut yang hampir mirip ya pertanyaannya. Pada Ustaz kami silakan. Ya. Baik ya, dua pertanyaan yang wah ya menggugah ya. Dan bagi saya ini sangat penting ya menanyakan tentang kaidah. Eh, Mengapa ini penting? Karena seringkali ada orang bahasanya menasihati, tapi sebenarnya tidak menasihati. Makanya ada itu ya di dalam dakwah itu begini, saya kalimatkan saja. Jika kamu nasihati orang di depan orang banyak, maka hakikatnya kamu tidak menasihati, tapi kamu mempermalukan. Ya, itu penting ya. Saya ulangi ya. Kalau kamu menasihati orang ya di depan orang banyak, sangat bisa jadi hakikatnya kamu tidak menasihati, tapi kamu mempermalukan. Ya. Eh, Banyak saya kira di apa namanya di kalangan dosen ya di kampus, mungkin juga saya biasanya bermaksud menasihati mahasiswa itu, tapi sebenarnya esensinya kita tidak nasihati, kita permalukan. Misalnya, masa hal yang begini kau tidak tahu, ya, makanya belajar. Ini jangan biarkan kebodohan dirimu. Ya, itu kan sebenarnya kita tidak menasihati, sebenarnya kita mempermalukan orang. Ya, itu itu apa namanya pasti dia akan menanggung malu. Nanti teman-temannya bisa membuli. Dia bully itu terjadi karena kita yang mengawali. Ya. Nah, oleh karena itu ya menasihati orang ya lihat lihat ya bahkan ulama-ulama dulu ya
sudah memberikan kita ini. Jangankan orang lain, anak pun kalau dinasihati kan pernah diberikan tuntunan misalnya oleh Imam Al-Ghazali, oleh siapa lagi ulama ya. Misalnya ada waktu di mana anak itu dinasihati, jangan ketika sementara makan, biarkan di mereka makan dulu ya sampai selesai, baru baru berikan nasihat ya dan seterusnya. Kalau di rumah jangan anaknya masih di pintu sudah dinasihati ya. Kata ulama dulu, kasih masuk dalam rumah dulu. Penuhi penuhi apa namanya? Kalau kalau misalnya itu anak kita ya sudah makan nak, belum lapar, ya kasih makan. Ya, nanti habis lah itu makan, tunggui ya baru berikan nasihat. Itu akan. Nah, ini yang dimaksud dengan konteks. Jadi kita harus juga apa namanya melihat itu. Itu saya kira contoh-contoh kaidah banyak sekali ya. Atau misalnya kita mengambil kaidah dari Ibnu Taimiyah ya di dalam satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah ya, Fiqh Da'wah fi Inkaril Munkarin ya. Eh, itu Ibnu Taimiyah mengatakan gini, liyakun amruka bil ma'ruf bi ma'ruf wa nahyuka anil munkar bi ghairil munkar ya. Ajaklah orang kepada kebaikan, caranya harus baik. Artinya apa? Ada orang mengajak kepada kebaikan tapi caranya tidak baik. Ya, ada itu. Nah, di dalam mencaci maki dulu. Apa ini? Misalnya gini ya. Misalnya maaf ya Pak Moderator, saya contohkan saja. Eh, Pak Safar ini lagi duduk-duduk di jalanan. Ada sudah azan, sudah selesai. Saya dai-nya, mubaliknya lewat. Apa kamu ini? Ini sudah azan, tidak salat-salat. Mau jadi apa kamu? Ah, itu kan. Ini kan justru kita ini yang mau mengajak kepada amar ma'ruf, kita justru melakukan kemungkaran. Ya, kemungkarannya di mana? Menyakiti orang, ya. Kemungkarannya itu menyakiti orang, memponis orang, ya, bahwa sudah sesat, padahal ya tidak seperti itu. Wa nahyuka anil munkar bigairil munkar. Dan cegah orang dari kemungkaran, jangan bikin kemungkaran baru. Ya, apa kemungkaran baru? Saya contohkan saja, misalnya orang itu menjual minuman keras. Kita mau kita mau cegah, caranya adalah pergi bakar rumahnya. Ini kan menambah kemungkaran. Kan bakar rumah orang kan kemungkaran. Ya kan? Ya memang kita mau mencegah dia supaya tidak menjual minuman keras. Tapi cara yang kita gunakan juga adalah kemungkaran. Jadi sama-sama mungkar. Ya, sama-sama mungkar, kita melakukan kemungkaran. Dan itu banyak di dalam apa namanya? Coba misalnya saya mau contohkan saja Nabi Muhammad. Makanya apa namanya? Sampai Allah dalam Al-Qur'an itu kan mengagumi akhlak Nabi Muhammad ya. Karena itu berkaitan dengan dakwah. Wa innaka la ala khuluqin azim ya. Itu ada yang mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat itu berkaitan dengan ketika Nabi Muhammad dilempari oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka ajak mereka kepada tauhid ya. Dilempari sampai Nabi Muhammad berdarah kan, pelipisnya itu bercucuran darah. Kemudian dalam riwayat itu dikatakan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ya, untuk turun menjumpai Nabi Muhammad dan menyampaikan kepadanya mau enggak dia. Ya, misalnya di dalam riwayat itu dikatakan begini, Jibril datang menyampaikan, ya Muhammad, ini saya diminta oleh Allah untuk menjumpai kamu, meminta pandanganmu, ya, meminta persetujuanmu. Ini orang-orang kafir Quraisy ini luar biasa. Itu sudah penolakan terhadap dakwah ini luar biasa. Sampai kamu dilukai. Maukah engkau tanah mereka berpijak itu Allah balikkan sehingga mereka semua binasa? Atau dua bukit eh, apa namanya, dua bukit di antara mereka itu berdiri, Allah angkat, kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mati dihimpit oleh dua bukit itu. Iya, secara naluri kemanusiaan kalau seperti saya mau ya. Kalau saya, oh ya lakukan itu supaya binasa. Saya sudah dibikin berdarah-darah ini. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril jangan kembalilah kamu kepada Allah, jangan lakukan itu. Kalau mereka ini belum mau mengikuti tauhid atau ajaran yang saya sampaikan, bisa jadi karena saya yang belum maksimal berdakwah. Ini luar biasa, ya. Bisa jadi karena saya belum maksimal berdakwah. Dan saya akan berusaha meyakinkan mereka. Apa kata Jibril?
eh, bagaimana kalau seperti ini perlakuannya, masih mau sadar enggak kalau sudah begitu? Apa kata Nabi Muhammad? Kalau bapak ibunya tidak sadar, kita tunggu anaknya. Biarkan dulu dia pelihara anaknya. Jangan sampai mereka terbunuh, mereka punya anak. Biarkan mereka pelihara anaknya, nanti anaknya lagi yang kita dakwai. Apa kata Jibril? Bagaimana kalau anaknya tidak tidak juga sadar? Apa kata Nabi Muhammad? Kita tunggu cucunya. Nah, kebanyakan kita ini berdakwah enggak, langsung mau jadi di kita. Ya, mau beres di kita. Ya, saya mau kasih contoh tentang bagaimana Nabi Muhammad itu tidak sampai menyadarkan orang itu. Tidak, bukan tidak menyadarkan ya. Eh, Tidak Islam di masanya. Mungkin kita semua pernah mendengar kisah tentang seorang pengemis ya yang ada di Madinah ya. Seorang pengemis tua itu yang kerjanya asal ada orang pasti dia sampaikan, kau jangan ikut itu Muhammad, gila itu. Orang gila itu, orang ini kan ada kisahnya itu kan. Nah, yang Nabi Muhammad suapi ya, suapi bahkan kalau Aisyah memasak makanan yang keras itu Nabi Muhammad kunyah dulu, baru disuapi kepada orang buta itu. Tapi kerja orang buta itu begitu terus. Oh, dia tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Kau jangan percaya itu Muhammad ya, pembohong itu ya. Tapi Nabi Muhammad datang terus membawakan makanan. Kenapa Nabi Muhammad datang ketika ditanya oleh sahabat, saya ini pemimpin. Saya tidak boleh membedakan orang yang membenci saya dengan orang yang menyukai saya. Sebagai seorang pemimpin, harus saya layani sama. Ya. Dia butuh makanan, dia butuh orang. Saya takut di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban bahwa ada rakyatmu yang mati kelaparan, menderita, tidak santuni. Makanya dia bawa terus makanan. Tapi kan kita ringkaskan kisahnya supaya waktu kita cukup ya. Ringkaskan kisahnya. Begitu Nabi Muhammad wafat kan, digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, dia tanyalah Aisyah, wahai anakku, apakah semua amalan-amalan yang saya sudah lakukan ini, apakah masih ada amalan yang belum saya lakukan yang Rasulullah lakukan? Ya kata Aisyah, ada ya ayah, ya. Itu apa? Itu ada pengemis di pasar itu Rasulullah itu selalu membawakan makanan. Ah, kau masak makanan, nanti saya bawa. Ya kan gitu ya. Akhirnya Abu Bakar bawa, orang buta ini merasa kok beda ya. Ya, setelah berselang 3-4 hari itu kan tidak ada yang datang bawakan makanan. Begitu datang Abu Bakar datang bawakan makanan. Nah, Abu Bakar, ini kan Abu Bakar juga dalam sejarah kan orangnya sangat lembut. Tapi bagi orang buta ini dianggap kasar. Jadi ketika Abu Bakar mengatakan, ini makanan saya bawakan, silakan makan. Itu kan orang buta marah ya. Kamu ini siapa? Itu teman saya enggak begitu caranya. Kasih makan saya. Dia suapi saya. Dia ini. Kamu suruh saya makan. Saya kan buta. Ya, saya tidak lihat makanan apa, mana itu makanan. Ya. Berarti siapa kamu? Mana itu temanku? Nah, coba bayangkan orang buta itu mengatakan, mana itu temanku? Pasti dia bilang, enggak, saya Mini. Tapi orang buta mengatakan, saya merasakan bukan. Teman saya itu lembut, baik hati, mau mendengarkan saya bercerita, tidak pernah membantah. Padahal itu Nabi Muhammad kan. Nanti akhirnya Abu Bakar mengatakan, sudah meninggal, sudah mati. Oh, menangis dia. Wah, berarti itu sudah tidak ada sahabat saya. Siapakah itu? Saya juga belum pernah tanyakan namanya. Abu Bakar bilang, itu mi yang dipanggil Nabi Muhammad itu. Itu mi presiden Madinah. Wih, masa ya? Itulah Nabi Muhammad. Makanya itu. Akhirnya apa? Dalam riwayat, dalam sejarah, ini kan orang Yahudi ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu di masa Abu Bakar. Bukan di masa Nabi Muhammad. Dalam ilmu dakwah cara menganalisisnya begini. Kalau Nabi Muhammad mengatakan saya Muhammad, tambah pasti nak usir Nabi Muhammad. Dan tidak ada kesempatannya Nabi Muhammad untuk memberikan dakwah bil hal yang terbaik. Kalau dibilang pergi, 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 saya tidak butuh Muhammad. Ya, berarti habislah harapan kan? Habis harapan. Tapi karena Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan atau tidak pernah memperkenalkan dirinya, karena orang Yahudi ini memang benci terhadap nama Nabi Muhammad. Begitu disebut nama Nabi Muhammad, kebenciannya naik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad rahasiakan. Supaya apa? Supaya dia bisa bersama. Supaya dia bisa bersama. Karena kalau mau disampaikan juga, tidak ada gunanya. Dia buta. Tapi begitu Abu Bakar menyampaikan kepadanya bahwa itulah Muhammad.
Menangislah orang Yahudi ini. Bahwa ternyata orang yang selama ini menolong dia, membantu dia, suapi dia makanan, ternyata itu orang yang dia caci maki. Dan akhirnya dia menyatakan diri masuk Islam. Bukan Nabi Muhammad. Artinya begini, kita juga di dalam berdakwah ini jangan terlalu berambisi bahwa orang itu berubah di tangan kita. Bisa jadi kita hanya peletak dasar-dasarnya. Sangat bisa jadi. Meletakkan dasar mengenalkan dia. Di belakang kita ada kader terbaik yang bisa bisa memberikan perubahan-perubahan. Nah, ini dalam dakwah itu butuh proses. Makanya ada yang disebut dalam kaidah berdakwah yang ditulis oleh siapa namanya itu? Eh, saya lupa namanya. Ya. Salah satu kaidah yang dia sebut itu at-tadarruj fid dakwah. Artinya at-tadarruj itu berjenjang. Ya, kita apanya dulu? Kita mulai dari mana? Masuk dari mana? Ya kan begitu ya. Lama-lama kita ini. Kalau dari awal kita mengatakan misalnya tadi itu, wah ini naik motor gede ini hura-hura, hedonis. Pasti kita akan diusir dan tidak ada kesempatan kita untuk mendakwai, kita sudah diusir. Jadi siapapun yang datang berlagak ustaz pasti dia usir. Ah ini nanti bikin susah saja. Nah, itu kesalahan kita di dalam berdakwah, ya. Karena kita tidak menunjukkan dulu apa namanya rasa simpati, ya, kepada mereka yang itu. Nah, jadi kalau kaidahnya itu banyak sekali ya. Kaidah misalnya apa itu al-qudwah qabla dakwah. Jadilah teladan dulu sebelum berdakwah. Artinya dirimu dulu keperbaiki ya, baru perbaiki orang lain ya. Eh, Berdakwah itu menasihati bukan menelanjangi. Ya kan ada semua ada itu dalam kaidah-kaidah berdakwah ya yang harus kita pelajari. Nah, itu tentunya banyak. Ya, kalau kalau eh, malam ini hanya sekian sekian jam ya, tidak cukup untuk menjelaskan tentang kaidah-kaidah berdakwah ya atau apa yang banyak itu ya yang harus kita sampaikan ya. Kemudian tentang masyarakat bisu ya yang dipangkep itu. Nah, begini, seringkali seringkali ya eh, kita itu memponis sesuatu hanya berdasarkan cerita ya atau hanya berdasarkan apa yang kita lihat ya kita yang kita tidak ini. Ingat ya di dalam ilmu pengetahuan mata dalam agama ya mata itu punya keterbatasan, telinga ini punya keterbatasan. Bisa jadi kita salah lihat, bisa bisa jadi kita salah mendengar. Kemudian dari penglihatan kita itu memponis. Mungkin memang banyak riset tentang bisu ini yang kita anggap penyimpangan. Tapi bagi saya seorang dai tidak boleh eh, ikut ikut tanpa memiliki dasar yang kalau berkaitan dengan masyarakat ini. Saya mau contohkan gini, kesalahan-kesalahan kita karena seringkali mengandalkan pendengaran dan penglihatan sebagai kebenaran, sebagai fakta. Saya pernah membaca satu kisah-kisah begini. Eh, ada seorang yang kaya raya, tapi orangnya saleh. Eh, ya, kira-kira saya mau menggambarkan saja perjalanan dari Jakarta ke Jogja ya. Orang ini Jogja, mau ke Jogja. Dulu ketika dia belum jadi orang kaya, itu kerjaannya dulu, ya bolak-balik Jakarta, eh, berusaha dan seterusnya. Nah, sehingga ketika dia sudah jadi orang kaya, ada pertemuan di Jogja bisnis yang dia mau hadiri. Tapi untuk kali ini dia mengatakan saya ingin menikmati naik kereta. Saya ingin menikmati naik kereta. Tetapi saya naik kereta yang apa namanya bisnis eksekutif ya. Supaya di kereta itu saya bisa tidur, bisa bekerja ya, bisa bekerja. Sampai nanti di Jogja apa yang saya mau presentasikan itu, apa yang saya mau urus itu ya selesai di kereta. Padahal dia punya mobil mewah ya dan seterusnya. Bisa naik pesawat biar berapa itu. Tapi untuk kali itu. Nah, singkat cerita, orang kaya ini duduk-duduk di stasiun ya, stasiun di Jakarta sambil menunggu kereta yang datang. Tiba-tiba dia melihat ada seorang kakek ya, sudah tua, kira-kira usianya
ya hampir 70 atau 70 lah, sambil dia bolak-balik tiketnya itu ya, lihat-lihat ini. Kemudian disapalah oleh orang orang kaya ini ya, pebisnis ini. Ya Pak, cari cari apa Pak? Bisa saya bantu? Ya, saya mau ke Jogja. Saya cari kereta ini ya. Taruhlah misalnya kereta A yang ini. Di mana ya jalurnya ya? Ya, kalau kalau kawan-kawan biasa di Jakarta, di Jawa naik kereta kan pasti itu jalur mana ini, jalur apa? Ada jalur kan, jalur kereta. Ini saya nah, dilihatlah oleh pengusaha ini. Oh, ini sama dengan sama dengan kereta saya. Kan kalau kita naik kereta itu yang menentukan itu gerbong. Ada gerbong eksekutif, ada gerbong bisnis, ada gerbong ekonomi. Ya. Nah, ini sang kakek ini di gerbong ekonominya, kereta itu. Ada gerbongnya, itu ekonomi. Oh, di sini saja, Pak. Di sini saja, nanti kita sama-sama. Kebetulan saya juga dengan kereta yang sama. Di sini jalurnya. Duduk-duduk, ya, sambil cerita-cerita kira-kira begitu ya. Nah, eh, ya tidak lama keretanya datang. Nah, ini bapak ini, yang pebisnis ini, yang memiliki tiket eksekutif itu, dia tukar, artinya dia pegang dua tiket, satu tiket ekonomi yang pemilik kakek itu, dan tiket dia yang eksekutif. Kemudian nanti tenang saja Pak, nanti saya temani sampai di tempat duduknya. Ya, akhirnya keretanya datang, bapak pebisnis ini dia antar bapak itu naik ke apa gerbong eksekutif. Ya, dia kasih duduk di kursinya bapak itu, kasih duduk. Dan dia sudah beritahu itu petugas di kereta api, itu tempat saya. Amankan ini, nanti tiketnya di ekonomi, saya duduk di ekonomi. Layani bapak ini, ya, layani bapak ini layaknya dia duduk di kursi eksekutif. Iya, iya Pak, oke. Nah ini karena bapak ini juga sudah terbiasa naik kereta, bapak tua ini kan, ini bukan tiket saya itu ekonomi. Enggak, Bapak saya sudah sepakat dengan orang di kereta. Enggak, Bapak punya ini. Bapak punya kursi di eksekutif. Oh, Bu, enggak, ekonomi saya punya. Enggak, Bapak di sini. Pasti tadi itu tiketnya itu Bapak. Saya tidak mau. Enggak. Dia juga di eksekutif. Nah, kira-kira begitu ya. Karena nanti yang menjadi fokus pembicaraan ini pelajaran tentang kita kita menjudge orang, menilai orang. Akhirnya Bapak ini naik di gerbong ekonomi. Begitu naik di gerbong ekonomi, eh, tidak lama handphonenya berdering. Ya, handphone yang canggih ya, handphone canggih. Bukan. Nah, kan orang yang di gerbong ekonomi itu kan kebanyakan orang-orang miskin ya, kira-kira menengah ke bawah ya. Jadi begitu Bapak ini mengangkat telepon, halo, ini. Oh, orang di gerbong apa namanya ekonomi itu sudah mencibir. Oh, bergaya, mungkin juga itu handphone pinjaman, ya. Kalau dia orang kaya, kenapa tidak naik di eksekutif? Ya, kira-kira begitu ya. Kalau dia kaya, kenapa tidak di eksekutif saja? Ini mau datang kasih lihat-lihat kita di sini, kira-kira begitu ya. Sambil terima telepon, apa yang terjadi? Bapak ini terima. Oh ya, itu kan 500 miliar ya. Oh, tambah orang di gerbong itu sama. Ini mau apa gaya-gaya di sini apa dah? Tunggu. Saya buka dulu laptop. Saya bawa laptop. Buka lagi laptopnya. Laptop yang tercanggih lagi. Buka. Wah, tambah orang di ini. Pinjaman semua itu mau pamer-pamer apa dan seterusnya. Coba, coba dua perspektif yang kalau kita tidak dalami bagaimana dia duduk di ekonomi. Bagi orang yang tahu betul kenapa dia duduk ekonomi, itu pasti akan menilai sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang baik. Coba bayangkan tiketnya di eksekutif itu diberikan kepada kakek, kakek tua itu. Kurang baik apa dia? Tapi bagi orang yang tidak mengetahui bagaimana proses itu dia duduk di ekonomi, dia menilai dia sebagai orang jahat itu pura-pura ya, sombong apa dan seterusnya. Ya kan? Itu kan? Dah, kebanyakan kita menilai orang hanya sebatas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tidak menyalami ke dalam. Ini yang saya maksud tadi. Kalau ada problem dakwah seperti ini, jangan menjas. Jangan menjas. Menjas artinya menghakimi bahwa dia orangnya seperti itu. Pak Safar mencuri, yang sering kita lihat hanya mencurinya. Kita tidak tahu kalau ibunya yang sakit parah, maaf ya Pak Safar ya kalau saya singgung. Kita tidak tahu kalau ibunya sakit parah itu butuh biaya.
uang yang begitu ini untuk menyelamatkan nyawa ibunya, tidak ada jalan lain, dia harus mencuri. Bagi orang yang tahu, paham tentang apa yang dilakukan oleh Pak Safar dengan itu, pasti dia anggap Pak Safar ini anak saleh yang mulia. Sampai memikirkan ibunya seperti itu. Tapi bagi orang yang pengetahuannya hanya melihat mencurinya, jahat itu anak itu. Pasti ibunya juga jahat. Wah, kan ini pasti orang tuanya tidak pernah mengajari ini. Itulah kita. Saya ingin mengatakan begini. Di dalam berdakwah, jangan emosi. Ya. Berdakwah itu kita harus, istilahnya itu, paham betul objek kita ini apa masalahnya. Apa sesungguhnya yang membuat mereka misalnya tidak rajin ke masjid. Jangan hanya lihat tidak rajin ke masjid. Jangan sampai ada aspek-aspek yang membuat dia tidak mau ke masjid. Ya, yang harus kita dalami betul, tahu betul, karena bisa jadi sebenarnya bukan dia yang mau didakwai karena tidak rajin ke masjid. Mungkin orang lain yang sebenarnya membuat dia menjadi tidak ke masjid. Misalnya anak-anak tidak mau ke masjid. Kenapa tidak mau ke masjid? Nah, setiap datang ke masjid, langsung Pak Safar tegur, ini semua bikin ribut saja, tidak khusus salat. Akhirnya anak-anak tidak mau datang. Jadi bukan anaknya yang mau diajak, Pak Safarnya dulu yang mau didakwai. Itu salah eksekusi itu. Artinya biang keroknya tidak diselesaikan. Ya, ibaratnya korupsi ini tidak bisa selesai kalau biang keroknya tidak diselesaikan. Kira-kira begitu ya. Dalam dakwah juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau tadi pertanyaannya metode apa yang baik? Semua metode baik. Tergantung orang itu mau didakwai bagaimana. Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan begini, perintahnya ya dalam pilih amar itu, An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ada yang mengatakan itu tahapan, tapi oleh Sayyid Qutb, bukan Sayyid Qutb, Ibnu Katsir ya, dan Pak Quraisy itu bukan tahapan. Tapi objek dakwah itu kalau secara garis besar itu dibagi tiga memang. Yang pertama, kalangan intelektual. Kalangan intelektual itu Allah perintahkan kita, kata Ibnu Katsir ya, dakwai orang itu dengan hikmah. Hikmah itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau mendakwahi orang intelektual, siapkan materi yang memang intelektual. Karena untuk menyadarkan mereka harus memiliki kemampuan intelektual. Al-Mau'izatil Hasanah menurut Ibnu Katsir itu adalah objek dakwah itu menengah ke bawah. Karena dia menengah ke bawah kadang-kadang tidak mengandalkan nalar. Karena tidak mengandalkan nalar, maka hatinya, makanya disebut Al-Mau'izatil Hasanah. Ya, itu dengan nasihat pelajaran yang baik. Karena yang mau disentuh kalbunya. Tapi hikmah tadi itu yang mau disentuh utamanya ya, itu adalah nalar intelektualnya. Kemudian wajadilhum billati hiyasan, kata Ibnu Katsir itu non muslim. Non muslim itu adalah orang yang suka membantah. Nah, kalau dia bantah kamu, kata Allah, ya ladeni dia, tapi kamu harus meladeni dengan cara ahsan. Billati hiya ahsan. Bukan billati hiya hasan. Hasan itu baik. Kalau hiya ahsan itu terbaik. Makanya Ibnu Katsir mengatakan termasuk Pak Quraisy, apa perdebatan yang terbaik? Perdebatan terbaik itu adalah perdebatan yang tidak menyinggung perasaan orang. Itu salah satu dari sekian banyak kriteria. Ya, jadi itu metode. Jadi tergantung objeknya apa. Kalau dia bantah kamu, ladeni, tapi kalau dia caci maki kita, jangan kita mencaci maki. Ya, kata Nabi Muhammad dalam satu hadis itu kan begini, kalau kamu melayani orang bodoh berdebat, itu artinya bertambah dua orang bodoh. Siapa orang satu yang bodoh? Ya kamu, kita. Kita sudah tahu dia bodoh, kita layani. Ya, orang bodoh jangan dilayani. Kita akan diseret-seret jadi orang bodoh. Ya sudah, kita tahu dia bodoh. Oh, tidak bisa. Jangan tinggal di situ. Tinggalkan, maksudnya tinggalkan dalam pengertian cari jalan ya yang lain untuk bisa masuk. Kadang-kadang kebenaran itu dalam dakwah itu tidak mesti hari itu juga. Ya, kadang-kadang kita harus mundur 2-3 langkah untuk menang. Kadang-kadang kita harus mundur beberapa langkah untuk membuat strategi agar nasihat atau pesan-pesan kita itu diterima oleh orang. Ya, jangan piece a piece misalnya, padahal itu sudah tidak memungkinkan. Nah, ini yang banyak dibutuhkan di dalam dakwah komunitas dengan teknik cara seperti ini.
Makanya kalau dakwah komunitas itu di-riset dulu, disurvei dulu apa, kebutuhannya apa. Kenapa dia jadi pemulung? Jangan sampai dia sebenarnya orang kaya, tapi dia menganggap instan ini dapat uang. Ya kalau kita sudah tahu, ya pemberdayaannya itu harus lain, dakwanya harus lain. Jadi tidak mesti kita lihat pemulung miskin, belum tentu. Di Jawa itu ada satu namanya kampung kampung apa namanya? Kampung Ngamen ya, kampung apa? Saya lupa namanya. Tapi kira-kira begitu. Itu rumah itu di kampung itu mewah-mewah. Dan setiap apa namanya awal pekan itu masuk ke Jakarta. Mereka masuk ke Jakarta berbondong-bondong menjadi pengemis dan hasil mengemisnya itu dalam satu pekan itu bisa mencapai sampai 20 juta. Jadi sebenarnya mengemis bukan karena dia miskin, tapi dia lihat inilah cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga kalau orang ini mau kita dakwai dengan cara misalnya memberi makan apa dan seterusnya tidak ada efeknya. Dia sanggup beli makanan, uangnya banyak. Oleh karena itu kita harus bedah. Ini ada mental. Ada mental yang harus diperbaiki. Nah, oleh karena itu materi-materi dakwah itu adalah perbaikan mental. Sehingga apa ya, mental mengemis itu harus kita keluarkan dari dia menjadi mental pemberi karena mereka sudah lebih mau enggak dia mulia misalnya kan tinggal itu yang kita masukkan mau enggak mulia ini bagaimanapun kayamu kalau kau mengemis itu tetap akan hina di mata manusia, hina di hadapan Allah. Kan semua orang pasti mau mulia kan? Kenapa tidak melakukan kemuliaan? Tapi tentunya nasihat ini kan panjang, panjang dengan uraian ini sehingga kita bisa masuk. Sudah lewat ini Pak Sapar, mohon maaf ya. Sudah lewat waktunya. Tadi masih ada raise hand 2 orang. Saya mohon maaf ya, karena saya butuh istirahat. Ya. Nanti juga fisik saya mengadu kepada Allah, ini tidak adil ini Pak Hidayat. Ya, saya sudah capek masih dia manfaatkan. Walaupun itu kebaikan menjadi nanti tidak baik. Ya. Saya kira itu ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan luar biasa ya. Semoga kita semua menjadi dai-dai yang hebat ya, dai yang ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat dan jadilah orang-orang yang bermanfaat walaupun itu kecil. Karena siapa tahu yang kecil itulah sebenarnya menjadi tonggak orang itu menjadi hebat. Terkadang bukan hal yang besar. Kalau kita membaca sejarah-sejarah, kadang-kadang hal-hal kecil yang awalnya itu, saya mau kasih contoh. Ini Dasat. Dasat itu ternyata hal kecil yang membuat dia awalnya menjadi dai. Ya, ada dai di masjid yang dia tempati berhalangan. Makanya Dasat itu cari orang itu ketika dia sudah jadi orang orang besar ini Dasat hebat ya. Dia cari dai mubalik yang dia gantikan itu karena itulah awalnya dia jadi penceramah gara-gara mubalik itu tidak datang. Dan dia mau kasih uang 5 juta. Dia istilahnya itu berterima kasihnya gara-gara Bapak yang membuat saya dipaksa jadi mubalik. Naik mimbar dan ternyata ketika naik mimbar itu katanya jemaah, hebat sekali nih anak ceramah. Akhirnya diinformasikan kemana-mana. Akhirnya lama-lama di ini ya. Menurut Dasat, orang itulah penyebabnya katanya. Sehingga dia jadi mubalik. Makanya dia waktu saya hadir di situ dia bilang mana itu Bapak. Kebetulan orang Bapak itu saya kenal. Saya mau kasih hadiah 5 juta. Karena saya mau berterima kasih ke dia. Jadi kadang-kadang hal kecil. Orang ini kan sebenarnya tidak berbuat baik sesungguhnya. Maksudnya itu gilirannya apa namanya ceramah Ramadan itu tidak hadir mungkin karena kurang sehat ya. Tapi justru itu menjadi apa nama kesempatan bagi Dasat. Jadi kalau saya ya niatkanlah semua yang kita lakukan itu sebagai ibadah, sebagai sebuah kebaikan karena kita tidak tahu yang mana yang dari kita itulah yang sangat bermanfaat kepada orang lain. Ya. Nasrul minallah wa fatun kariu wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian tadi jawaban dan penjelasan yang cukup panjang dari kedua pertanyaan. Untuknya itu mohon untuk Ustaz memberikan
closing statement untuk kita semua sebagai penggugah dan pencerah bagaimana supaya kita lebih bersemangat lagi berdakwah ke depannya. Satu saja saya mau bacakan ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qauman mimman da'a ilallah. Ya. Bagi saya, firman Allah ini, saya berbahagia kalau saya mengambil jalur sebagai dai atau mubalik ya. Walaupun secara materi tidak punya ya pangkat apa dan seterusnya, tapi dengan saya bisa mengajak orang ya, memberikan nasihat kepada orang, maka ya pujian dari Allah itu pantas ya untuk kita, karena siapalah yang lebih bagus perkataannya, ucapannya selain orang-orang yang selalu mengajak kepada jalan Allah. Nah, oleh karena itu ini adalah menjadi dai, menjadi mubalik, itu adalah jalan mulia. Dan saya pastikan orang yang masuk ke situ, ya, itu pasti akan mulia hidupnya, ya, mulia di hadapan Allah dan juga akan mulia di hadapan manusia. Jangan memikirkan materi. Kalau kita memikirkan materi, saya pastikan kita akan dapat. Tapi belum tentu kita mendapatkan materi itu kita mulia. Tapi semoga dengan jalan dakwah ini materi juga bisa kita dapat, tapi itu bukan tujuan utama. Yang tujuan utama adalah kemuliaan. Dan bagi saya secara pribadi itu membanggakan hidup saya. Kalau orang panggil saya ustaz, dai, mubalik, ketimbang panggil saya profesor ya. Ya, saya juga ini sebenarnya menunggu SK profesor, baru dinyatakan lulus ujian kompetensi ya. Lagi nunggu ini SK profesor ya. Tapi saya kalau dipanggil profesor, maaf saya apa ya? Rasa takutnya tinggi sekali. Profesor itu kan guru besar. Ya. Walaupun sebenarnya dai juga itu, tapi kan masyarakat pengetahuannya tentang dai itu ada orang yang mengajak, ya, orang yang mengajak agama dan seterusnya. Tidak sampai mengatakan ini orang yang memiliki kedudukan tinggi. Tapi kalau profesor kan itu apa di kita ini, nah ilmu ini biasa-biasa saja. Kemudian dipanggil guru besar, ya, ini yang penting. Oleh karena itu berbanggalah kepada teman-teman yang mau mengabdikan dirinya dalam dunia dakwah, dunia tablik ya. Karena itu modal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya Ustaz Safar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz atas atensi waktunya malam hari ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ustaz Dahlan selaku koordinator Majelis Tablik. Bila mana ada yang mau disampaikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Waalaikumsalam menanti warahmatullahi SK Guru Besarnya. Syukran. Ya, alhamdulillah saya mengapresiasi luar biasa materinya, cukup mencerahkan. Ada satu hal yang kira-kira ini menjadi pelajaran secara tidak langsung yang ditampilkan oleh Pak Prof. Manap ini, metode kisah. Tadi ketika berceramah tentang dai komunitas, seluruhnya bermakna pengetahuan yang kira-kira memberi ciri khusus. Tapi begitu masuk ke cerita tiket gerbong eksekutif dan ekonomi itu sangat mengesankan. Metode dakwah yang sangat mudah diterima oleh semua lapisan usia. Kemudian yang kedua, keteladanan dari seorang yang dermawan tadi. Ini sekaligus saya bukan juga menghimbau menjadi seperti orang itu, tapi karena ini adalah dai, adalah mubalik, orang-orang terlatih,
metode kisah itu penting dan menjadi sangat efektif di waktu yang sesingkat apapun. Itu satu poin ya. Terima kasih Prof sudah berbagi dan ini banyak metode-metode kisah tadi selain motor gede, selain Kiai Ujas, cerita Kiai Ujas. Ini apa ya? Sederhana ya, sederhana. Tapi karena ini adalah sekolah tablik untuk anak-anak muda, menjadi sesuatu yang istimewa bagi saya. Terima kasih Prof sekali lagi. Yang kedua, sekolah tablik ini kan ingin menghadirkan mubalik muda yang progresif, yang progresif. Tadi juga ada kisah tentang keteladanan Nabi terhadap orang buta. Sederhana ya ceritanya, sederhana. Tapi begitulah kesabaran Nabi, poinnya ya, kesabaran Nabi dalam berdakwah tidak simsalabim. Proses hari ini terwujudnya nanti dia masuk Islam di masa Abu Bakar. Itu menunjukkan bahwa dai muda itu sabar. Harus bersabar memang terhadap hadirnya kebenaran. Bahwa kita melakukan dakwah dengan segala dengan metodologi yang ada secara teoritis dan ilmu pengetahuan, tapi kesabaran tetap penting. Karena anak muda itu biasanya Prof, mau cepat jadi. Lebih cepat lebih baik katanya ya. Lebih cepat lebih baik. Sementara proses batiniah menuju kepada keyakinan itu luar biasa dari kisah tadi ya. Dari satu fase kenabian Muhammad beralih ke fase sahabat, baru terwujud untuk satu orang masuk Islam, itu pun orang buta lagi. Artinya apa ini? Para mubalik muda ini ya bersabarlah. Proses akan terus berlangsung dan yang terpenting bagi kita semua adalah kapasitas. Kapasitas keilmuan, kapasitas metodologi, kapasitas individu yang bisa meyakinkan orang lain bahwa memang kita pantas menjadi dai, pantas menjadi mubalik. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Prof, kemudian moderator yang sudah memberi waktu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kepada Ustaz Nurdin Mappa selaku Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Bila ada yang mau disampaikan, kami persilakan Ustaz. Tidur nih Pak Nurdi. Oh, ya. Pak Kalau Prof sudah mau istirahat. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, ya mari kita menutup kegiatan malam hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Prof Hidayat atas atensinya malam hari ini dan kepada Ustaz Dahlan selaku koordinator dan kepada kita semua steering, panitia dan peserta atas kehadiran kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya undur diri, Ustaz Dahlan. Ya. Iya, Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Syukran. Salam. Kalian saya juga. Saya juga undur diri.
Ya, silakan yang mau ikut keluar dari room, silakan